Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 93. Su Chen, apa maksudmu? Kamu ingin dua orang bersaing? Mata Zhang Ziru membelalak dan dia berkata tidak percaya. Ya, itu sudah cukup. Su Chen berkata dengan tenang. Melihat ulah Su Chen, orang-orang di SMA No. Dua Linyang meledak. Anak ini cukup gila. Dua orang, dan seorang wanita bersamanya, sebenarnya mengatakan dia bisa mengalahkan kita. Dia pasti bercanda. Haha, apa yang kamu takutkan? Meng Bo dan saya adalah pemain utama tim kejuaraan CUBA. Tidak peduli betapa hebatnya dia, mengalahkannya seperti bermain. Saat semua orang menatapnya, Su Chen berkata, Pelatih Zhang, ada yang ingin kutanyakan padamu. Ada apa? Bisakah Anda memberitahu saya aturan permainan bola basket? Saya belum pernah bermain bola basket sebelumnya. Mendengar perkataan Su Chen, semua orang di lapangan basket meledak. Sungguh konyol bahwa orang yang bahkan tidak memahami aturan bola basket sebenarnya ingin bermain. Meskipun gadis-gadis cantik dari Tiongkok daratan juga berkompetisi, itu menarik perhatian, tapi kami tidak ingin kalah dalam kompetisi. Hei, sekarang sudah berakhir. Game ini akan kalah setidaknya 200 poin. Kecuali penonton, Gao Fei, Cui Yang, Meng Bo dan lainnya tertawa hingga menangis. Ya Tuhan, kamu tertawa terbahak-bahak padaku. Dia berusaha membuatku tertawa. Dia bahkan tidak tahu aturannya dan dia masih ingin mengalahkan kita. Orang ini benar-benar berpura-pura berumur 6 tahun, haha. Mendengar ejekan dari penonton, Chen Tianyu diam-diam mencibir. Su Chen, kali ini aku ingin mendiskreditkanmu di depan seluruh sekolah. Permintaan Su Chen membuat wajah Zhang Ziru berubah menjadi hijau. Dia bahkan tidak mengerti aturan bola basket, tapi dia masih berani turun. Tapi saat ini, Zhang Ziru sudah menunggangi seekor harimau. Dia menahan ejekan dari sekelilingnya dan berjalan ke arah Su Chen untuk menjelaskan kepadanya. Sekitar 10 menit, karena paruh kedua permainan akan segera dimulai, Zhang Ziru berbicara dengan sangat cepat, terlepas dari apakah Su Chen dapat memahaminya atau tidak, dan menjelaskan semua aturan permainan bola basket. Faktanya, dia sudah menyerah pada permainan tersebut. Tidak peduli seberapa teliti penjelasannya, hasil permainannya akan tetap sama. Apakah kamu mengerti? Zhang Ziru bertanya secara simbolis. Pada dasarnya saya mengerti. Su Chen mengangguk dan berkata, Su Chen, apa yang harus aku lakukan setelah aku bangun? Lu Yurou bertanya ragu-ragu. Dia tahu bahwa anak laki-laki sangat sadar akan wajah dan peduli tentang menang atau kalah. Dia tidak ingin mempermalukan Su Chen karena ketidakmampuannya. Kamu hanya perlu melakukan servis. Cukup bagiku untuk mengalahkan mereka. Haha, apa aku salah? Seorang pria yang bahkan tidak mengerti aturan bola basket dan membawa seorang gadis bersamanya sebenarnya mengatakan dia bisa memenangkan pertandingan. Kenapa dia mulai bermimpi sebelum hari gelap? Mereka hanya ingin menyombongkan diri. Apapun yang terjadi, kita harus bekerja sama. Jika mereka membuat mereka takut hingga menangis, maka kita tidak akan bisa melecehkan mereka, kata Meng Bo. Haha, benar. Ayo kita mulai permainannya dengan cepat agar aku bisa melihat betapa kuatnya, kartu truf, sekolah menengah No. 1 Linyang. Kata Cui Yang. Ayo, Su Chen. Jangan mempermalukan kami. Orang-orang dari tim bola basket menyombongkan diri dari pinggir lapangan. Di babak pertama, saya hanya ingin menjaga wajah mereka, jadi saya sengaja kehilangan lebih dari 50 poin. Jika kami tidak sakit perut kolektif, kami pasti sudah pulih di babak kedua. Jadi, jika kalah, kamu akan menjadi pendosa abadi di sekolah menengah No. 1 Linyang. Ya, kata Litian keras-keras. Mendengar teriakan rekan satu timnya, Chen Tianyu tersenyum dingin. Su Chen, aku ingin kamu hancur hari ini. Dering, dering, dering. Saat bel berbunyi, babak kedua pertandingan dimulai. Saudaraku, bahkan gadis-gadis cantik di sekolah telah dikirim ke seberang jalan, jadi kita harus memberikan sedikit perhatian. Jangan terlalu berhati-hati. Akan buruk jika kita menakuti gadis-gadis cantik di sekolah. Gao Fei berkata sambil tersenyum. Haha, tidak masalah, kami tidak akan bertahan lagi, berdiri saja di sini dan tunggu mereka datang. Di sisi lain, Su Chen melirik Lu Yurou dan berkata, ayo kita sajikan. Oh, oke. Setelah berbicara, Lu Yurou langsung melempar bola ke Su Chen. Meskipun dia sudah siap secara mental, Lu Yurou masih sedikit gugup ketika dia benar-benar berdiri di lapangan. Setelah menerima bola, Su Chen tetap diam, siap merasakannya. Lihat, Su Chen berdiri diam. Dia bahkan tidak bisa menggiring bola, dan dia tidak bisa bergerak bahkan jika dia mau, keluh teman-teman sekelasnya di tribun. Melihat Su Chen berdiri di sana seperti orang bodoh dengan bola basket, Beben Fei dan yang lainnya tertawa dan berkata, Hei nak, cepat kemari, kami menunggu di sini. Namun, Su Chen tidak berniat untuk bergegas. Sebaliknya, dia mengangkat bola basket tinggi-tinggi di atas kepalanya dan langsung melemparkan bolanya. Sial, apa yang dia lakukan? Dia ingin menembak dari jarak jauh. Saya kira dia menyerah dan membuangnya begitu saja.
Dia bahkan tidak tahu cara membawa bolanya, jadi dia hanya bisa membuangnya. Diskusi di pinggir lapangan belum berakhir, tapi bola yang dilempar Su Chen sudah jatuh ke keranjang lawan. Diam. Keheningan mutlak. Semua orang di seluruh gimnasium tercengang, memandang Su Chen seolah-olah mereka melihat hantu. Anda bisa masuk dari jarak yang begitu jauh. Tidak, aku bingung. Benar-benar buta. Chen Tianyu menggelengkan kepalanya, tembakan 3 angka adalah kekuatannya, dia bahkan tidak bisa menembakkan bola seperti itu. Tidak hanya Chen Tianyu yang berpikiran demikian, tetapi hampir semua penonton juga berpikiran demikian. Bahkan pemain bola basket top di NBA pun tidak bisa menembakkan bola seperti itu, dan bagaimana dia bisa melakukannya. Wow, Su Chen, kamu luar biasa. Lu Yuro berkata dengan kagum. Untungnya, ini tidak sulit. Ekspresi Su Chen sangat tenang, karena dengan kemampuannya saat ini, dia dapat sepenuhnya mengontrol arah bola basket. Jadi, mencetak gol sudah diharapkan. Oke, saudara-saudara, anak itu baru saja mencetak gol. Itu bukan masalah besar. Mari kita juga mencetak 3 angka untuk memberi warna pada mereka. Bagus. Kali ini giliran SMA 0. Dua Linyang yang melakukan kick-off, 5 orang menyerbu dengan agresif membawa bola, namun di mata Su Chen, kecepatan mereka hampir secepat siput. Kebaikan. Di mana bolanya? Ketika Meng Bo bergegas membawa bola, dia tiba-tiba menemukan bahwa bola di tangannya hilang. Lihat, Su Chen mencuri bola Meng Bo. Dan pernahkah Anda memperhatikan bahwa Su Chen bergerak sangat cepat, dan saya bahkan tidak melihat bagaimana dia menembak, jadi dia mencegat bola tersebut. Tepat ketika Meng Bo tertegun, Su Chen, yang mencegat bola, melompat tinggi dan melempar bola lagi. Suara, desir, melubangi jaring. Satu lagi tembakan 3 angka super panjang. Penonton di stadion tercengang. Dia tidak hanya mencuri bola, tapi dia juga melakukan tembakan 3 angka yang sangat panjang. Su Chen sangat tampan. Bab 94. Oh tidak, dia benar-benar mencuri bolanya. Wajah Meng Bo sangat marah. Seseorang yang bahkan tidak memahami aturan bola basket mencegat bola dan melepaskan tembakan 3 angka di atas kepalanya. Saat bola kembali keluar, sebagai bek utama SMA nomor 2 Linyang, Meng Bo sudah mengincar Su Chen. Saat membawa bola, ia langsung menghadap Su Chen, bersiap mengopernya lalu mencetak layup. Tapi kenyataannya kejam. Bola Meng Bo dicegat oleh Su Chen lagi, dan kemudian dia mengulangi trik lamanya dan menembakkan 3 angka lagi di atas kepalanya. Berbaringlah di rumput, Su Chen Niu Bei. Ketika Su Chen menembakkan 3 lemparan 3 angka jarak jauh berturut-turut, seluruh stadion mendidih. Jika 2 gol pertama masih memungkinkan, gol ketiga pasti tidak. Izinkan saya bertanya, siapa yang bisa begitu akurat? Beben Fei dan yang lainnya sudah terpana. Menghadapi lawan yang sangat akurat dalam lemparan 3 angka dan sangat cepat, mereka juga sedikit tidak siap. Apa yang dia lakukan? Apakah ini pendatang baru yang bahkan tidak mengerti aturannya? SMA nomor 2 Linyang sudah mulai mengeluh. Namun meski begitu, Dewi Fortuna belum berpihak pada mereka. Dalam beberapa menit berikutnya, para pemain dari sekolah menengah 0. 2 Linyang tidak mampu mencapai garis 3 angka yang dipertahankan oleh Su Chen. Setiap kali mereka menyerbu, bola mereka akan dicuri dan kemudian melakukan tembakan 3 angka. 10 menit kemudian, Su Chen membuat 12 lemparan 3 angka berturut-turut, dan selisihnya hanya 18 poin. Su Chen sangat tampan. Jika kita terus begini, kita punya peluang untuk menang. Tidak, jika Chen Tianyu dan yang lainnya tidak begitu berguna dan kehilangan begitu banyak poin di babak pertama, Su Chen tidak perlu bekerja terlalu keras. Benarkah? Aku membuat banyak keributan sebelum pertandingan, tapi aku tidak menyangka kalau aku hanya orang bodoh. Semua komentar orang terdengar di telinga Chen Tianyu, membuat wajahnya terlihat sangat jelek. Saya pikir ketika Su Chen naik, dia akan dikalahkan sepenuhnya. Tanpa diduga, dia benar-benar membuat 12 lemparan 3 angka berturut-turut. Dia tidak hanya mendapatkan kembali semua poin yang telah hilang, tapi dia bahkan kalah kelas. Kini, orang-orang di SMA 0. 2 Linyang tidak lagi berani menggiring bola melewati setengah lapangan, karena Su Chen adalah monster di mata mereka. Tapi apakah ini akan mencegah Su Chen mencetak gol? Jawabannya tentu saja tidak. Waktu berlalu menit demi detik. Su Chen mendongak dan menemukan bahwa ada lebih dari 3 menit tersisa sebelum pertandingan berakhir. Meskipun waktu hampir habis, itu sudah cukup untuk memenangkan permainan. Setelah bertahan lama, Meng Bo dan yang lainnya menggiring bola melewati setengah lapangan dan melepaskan tembakan lebih dari 1 meter dari Su Chen. Karena mereka tahu jika mereka terlalu dekat, Su Chen pasti akan mencuri bolanya. Tembakan yang bagus. Chen Tianyu berbisik bahwa meskipun dia berasal dari sekolah menengah 0. 1 Linyang, dia tidak ingin Su Chen menang. Jika itu terjadi, dialah yang akan hancur. Meng Bo, yang sedang melompat tinggi, melirik Su Chen di bawahnya dan tidak bisa menahan cibiran. Jauh sekali, coba saya lihat bagaimana kamu bisa membela diri. Namun kali ini, kesialan kembali menimpa Meng Bo. Saat dia hendak menembak, dia melihat bayangan hitam melompat tinggi di depannya dan langsung menutupi bola. Lihat, Su Chen benar-benar melompat sangat tinggi, dia hampir terbang. Oh tidak, dia benar-benar memblokir tembakannya.
Meng Bo sangat marah hingga giginya gatal, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bakat Su Chen begitu luar biasa sehingga bahkan di NBA, dia bisa berdiri sendiri. Pertahankan, pertahankan, kita berlima menjaganya bersama, kita tidak bisa membiarkan dia menembakkan 3 angka lagi. Bagus. Melihat 5 orang dari lawan menjaga Su Chen, para siswa di tribun semua berkeringat untuknya. 5 dari mereka menjaga 1, jadi sayang sekali. Karena kalian berlima di sini untuk menjagaku, ayo lakukan sesuatu yang berbeda kali ini. Begitu dia selesai berbicara, Su Chen menjadi kerdil, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi garis hitam petir, bergegas melewati celah kerumunan, menggiring bola ke bola basket lawan, dan akhirnya mencetak layup yang mudah. Masuk lagi. Menghadapi gol yang begitu mudah dan bebas dari Su Chen, mentalitas Beben Fei dan yang lainnya benar-benar dihancurkan oleh Su Chen. Meskipun Meng Bo dan Cui yang adalah pencetak gol utama di Liga Perguruan Tinggi CUBA, di depan Su Chen, mereka bahkan tidak punya ruang untuk melawan. Mereka hanya mencetak 2 poin hingga akhir pertandingan, tetapi Su Chen sendiri yang mencetak lebih dari 60 poin. Dengan tembakan 3 angka yang indah, peluit dibunyikan di penghujung pertandingan. 71-66. Ketika mereka melihat hasil kompetisi, para siswa di seluruh gimnasium sangat bersemangat. Su Chen, sendirian, dengan primadona sekolah yang tidak tahu cara bermain, sebenarnya mencetak 63 poin di babak kedua, mengalahkan seluruh sekolah menengah No. 2 Lin Yang sendirian. Sial, jika aku tahu Su Chen begitu baik, aku akan memenangkan kompetisi. Zhang Ziru sangat bersemangat hingga dia menangis. Su Chen hanyalah seorang jenius bola basket. Dialah yang menyelamatkan kehormatan sekolah menengah No. 1 Lin Yang. Su Chen, luar biasa. Su Chen, luar biasa. Su Chen, luar biasa. Seluruh stadion berteriak keras dan memberinya tepuk tangan terhangat. Menghadapi tepuk tangan dan penghargaan ini, Su Chen hanya tersenyum acuh tak acuh, seperti pendekar pedang dalam karya Li Bai. Bunuh 1 orang dalam 10 langkah, jangan tinggalkan jejak sejauh 1000 mil, singkirkan pakaian Anda setelah masalah ini selesai, dan sembunyikan pahala dan ketenaran Anda. Tapi ini bukan apa-apa bagi Su Chen, ini hanya operasi rutin. Su Chen, kamu luar biasa. Denganku, kamu benar-benar bisa memenangkan permainan. Lu Yurou berkata dengan penuh semangat. Melihat Su Chen menikmati sorakan hangat, Gao Fei dan yang lainnya tampak muram. Oh tidak, kamu benar-benar membuatku sangat terhina. Aku tidak akan mematahkan kakinya nanti. Usai pertandingan, Su Chen juga berencana pergi dan tidak berencana tinggal lebih lama lagi. Tunggu. Mendengar suara itu, Su Chen tanpa sadar menoleh ke belakang dan menemukan bahwa orang yang berbicara adalah Chen Tianyu. Apa yang sedang kamu lakukan? Su Chen, aku baru saja melihat bahwa kamu sangat kuat. Apakah kamu punya nyali untuk menantangku dalam duel? Saat berbicara, Chen Tianyu mengepalkan tinjunya dan matanya menunjukkan nyala api kemarahan, karena penghargaan ini awalnya miliknya. Duel. Su Chen mengangkat alisnya dan berkata, saya dikalahkan lebih dari 50 poin di babak pertama. Beraninya Anda menantang saya untuk berduel. Benarkan. Jangan buang waktu Su Chen. Jika kamu punya waktu, kamu harus lebih banyak melatih kemampuan sepak bolamu, agar tidak menghambat kami di sekolah menengah No. 1 Lin Yang. Chen Tianyu tidak memperhatikan ejekan itu, tetapi berkata, Su Chen, aku benar-benar curiga kamu sedang mengatur pertandingan. Memperbaiki korek api. Su Chen sedikit mengernyit, apa maksudmu? Haha, apakah kamu perlu aku memberitahumu apa maksudmu? Chen Tianyu menegakkan punggungnya dan berkata sambil mencibir. Kamu pasti menyuap Gao Fei dan yang lainnya melalui koneksi Euro, memungkinkan mereka melakukan pengaturan pertandingan dalam game, sehingga meningkatkan statusmu sendiri. Bersambung.